Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12 Manajemen Operasional A, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai MRP dan ERP. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama, Nanda Rizky Ahmad Fauzan. Kedua, Novel Faiqur Rahman Ramdhani. Ketiga, Syaifur Rahman. Keempat, Nur Ainia. Baik teman-teman semua, selamat menyimak dan selamat memperhatikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait Material Recruitment Planning atau MRP. MRP adalah software atau aplikasi yang berguna untuk mengetahui jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi barang. Merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengelola persediaan dalam suatu operasi manufaktur. Menurut Stephenson tahun 2005, MRP adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menerjemahkan jadwal produksi induk atau master production schedule untuk barang jadi atau produk akhir menjadi beberapa tahapan kebutuhan subbasic, komponen, dan bahan baku. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa MRP adalah suatu rencana produksi untuk sejumlah produk jadi dengan menggunakan tenggang waktu sehingga dapat ditentukan kapan dan berapa banyak dipesan untuk masing-masing komponen suatu produk yang akan dibuat. Kemudian kebutuhan permintaan barang atau komponen dibagi menjadi dua. Yang pertama, permintaan independen. Permintaan independen ini apabila kebutuhan atau permintaan untuk item tidak tergantung dengan jumlah item yang lain. Contohnya produk akhir. Kemudian permintaan dependen. Permintaan dependen ini apabila kebutuhan atau permintaan untuk item tersebut tergantung dengan jumlah item lain pada level yang lebih tinggi. Contohnya sub-assemblies, komponen dan bahan baku yang jumlahnya diperoleh dari perkalian antara perencanaan produksi pada level akhir dengan kebutuhan tiap komponen. Adapun manfaat dari MRP sendiri, yang pertama, peningkatan pelayanan dan kepuasan konsumen. Jadi, di sini adanya peningkatan pelayanan oleh organisasi atau perusahaan di mana hal tersebut pastinya akan memberikan kepuasan tersendiri terhadap konsumen. Kedua, peningkatan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja. Sudah dipastikan dengan MRP ini pemanfaatan fasilitas akan meningkat serta tenaga kerja yang bekerja akan bekerja secara optimal. Yang ketiga, perencanaan dan penjadwalan persediaan yang lebih baik. Dalam MRP ini, titik beratnya merupakan pada perencanaan dan penjadwalan persediaan. Maka tentu akan menjadi keunggulan sendiri dalam suatu organisasi atau perusahaan. Keempat, tanggapan yang lebih cepat pada perubahan dan pergeseran pasar. Dengan MRP ini, maka suatu organisasi atau perusahaan bisa lebih peka terhadap perubahan dan pergeseran pasar. Maka hal itu tentu dapat membuat organisasi atau perusahaan bisa menanggapinya dengan cepat. Kemudian yang terakhir, tingkat persediaan turun tanpa mengurangi layanan pada konsumen. Jadi di sini pelayanan terhadap konsumen akan tetap sama, yakni dengan mengedepankan kepuasan konsumen walaupun pada saat tingkat persediaannya sedang turun. Setelah dari manfaat MRP sendiri, kemudian ada data yang harus dipertimbangkan dalam MRP. Pertama ada BOM atau Bill of Material. Kedua ada MPS atau Master Production Schedule. Ketiga, ketersediaan persediaan. Keempat,
order pembelian yang sudah jatuh waktu, dan yang terakhir lifetime struktur produk. Yang pertama ada BOM atau Bill of Material. Bill of Material adalah sebuah daftar jumlah komponen, campuran bahan, dan bahan baku yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Bill of Material tidak hanya menspesifikasikan produksi, tapi juga berguna untuk pembebanan biaya dan dapat dipakai sebagai daftar bahan yang harus dikeluarkan untuk karyawan produksi atau perakitan. Bill of Material digunakan dengan cara ini biasanya dinamakan daftar pilih. Adapun jenis dari BOM, yang pertama ada modular bills, yaitu bill of material yang dapat diatur di seputar modal produk. Modal ini merupakan komponen yang dapat diproduksi dan dirakit menjadi satu unit produk. Yang kedua, planning bills dan Panton bills. Bill untuk perencanaan diciptakan agar dapat menugaskan induk buatan kepada bill of materialnya. Sedangkan Panton bill adalah bill of material yang untuk komponen, biasanya sub perakitan yang hanya ada untuk sementara waktu. Kemudian yang terakhir ada low level coding. Low level coding atas suatu bahan dalam bill of material diperlukan apabila ada produk yang serupa supaya dapat membedakannya diberikan kode. MPS atau biasa disebut Master Production Schedule. MPS adalah pembuatan jadwal secara terperinci tentang material atau komponen apa yang harus tersedia untuk membuat suatu produk. Jadwal harus mengikuti rencana produksi yang telah ditentukan untuk semua output dalam suatu satuan waktu tertentu, yang di dalamnya sudah termasuk variasi input, rencana keuangan, permintaan konsumen, kapabilitas rekayasa, fluktuasi persediaan, kinerja pemasok, dan pertimbangan lainnya. Jadwal utama dapat diwujudkan dalam produk akhir yang proses produksinya berkelanjutan atau memproduksi agar dapat menyimpan, pesanan konsumen dalam perusahaan yang menggunakan job shop, modul dalam perusahaan yang proses produksinya berulang. Yang selanjutnya adalah lead times, berapa lama waktu untuk mendapatkan komponen. Oleh karena itu, manajemen harus menentukan kapan produk diperlukan, sehingga dapat menentukan waktu pembelian, produksi, dan perakitan. Yang kedua, order pembelian yang sudah jatuh waktu. Pada saat pemesanan pembelian dibuat, catatan mengenai pesanan-pesanan itu dan tanggal pengiriman terjadwal harus tersedia di bagian produksi sehingga pelaksanaan MRP dapat efektif. Komponen-komponen MRP. Yang pertama adalah gross requirement atau kebutuhan kotor. Total permintaan dari suatu item atau bahan baku untuk masing-masing periode waktu. Untuk produk akhir, independent demand item diperoleh dari master production schedule. Untuk komponen menyusun atau dependent demand diperoleh dari item induk atau item yang memiliki level di atasnya, dilakukan dengan kelipatan tertentu sesuai dengan struktur produk dan kebutuhannya. Yang kedua adalah schedule order receipt atau jadwal penerimaan. Schedule order receipt adalah jumlah item yang akan diterima pada suatu periode sebagai order yang telah dipesan dari supplier maupun dari order produksi. Yang ketiga adalah on-hand inventory atau persediaan awal. On-hand inventory adalah jumlah persediaan yang ada pada suatu periode waktu tertentu. Yang keempat adalah net requirement. Net requirement adalah jumlah kebutuhan yang sebenarnya atau bersih yang dibutuhkan pada masing-masing periode untuk memenuhi kebutuhan item pada gross requirement. Yang kelima adalah planned order receipt.
Plan order receipt adalah jumlah dari pemesanan yang direncanakan dalam suatu periode dan akan ada dengan sendirinya jika terdapat kebutuhan bersih. Jumlah POR bergantung pada ukuran lot yang digunakan. Yang keenam adalah Planned Order Release adalah merupakan informasi terpenting dari sistem MRP yang menunjukkan item apa, beberapa banyak, dan kapan dibutuhkan. Nilainya sama dengan nilai POR dengan memperhitungkan lead time. Keterangan tambahan. Yang pertama, lot size adalah jumlah satuan order yang harus dipesan atau diproduksi untuk memenuhi kebutuhan. Dapat berupa minimal namun bukan maksimal. Apabila lot size tidak diketahui, maka harus dicari dengan menggunakan salah satu teknik lot sizing. Yang kedua adalah lead time, adalah selang waktu antara barang mulai dipesan dari supplier sampai dengan barang diterima, atau selang waktu antara barang mulai diproduksi sampai dengan barang tersebut jadi dan siap digunakan. Yang ketiga adalah on hand quantity, adalah menyatakan jumlah persediaan yang ada pada suatu periode waktu tertentu. Yang keempat adalah safety stock, adalah menyatakan jumlah persediaan pengaman yang harus ada dalam suatu inventory. Yang kelima, allocated, adalah menyatakan banyaknya kebutuhan yang telah dialokasikan untuk masa yang akan datang, dan hal ini akan menambah cross requirement dalam matrik MRP. Yang keenam adalah low level code, adalah menyatakan level item yang dimaksud dalam bill of material atau struktur produk. Yang ketujuh adalah item, adalah menyatakan nama item yang dimaksud dalam matrik MRP. Master production schedule atau jadwal induk produksi didasarkan pada ramalan permintaan dependen dari setiap produk akhir yang akan dibuat. Contoh MPS, item master atau status persediaan, menggambarkan semua item yang ada dalam persediaan. Setiap item persediaan harus dijaga agar selalu menggambarkan keadaan yang paling akhir. Bill of material, suatu daftar barang-barang, bahan-bahan atau material yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk akhir. Langkah-langkah dasar proses MRP. Yang pertama adalah netting atau perhitungan kebutuhan bersih. Yang kedua adalah loading, perhitungan untuk menentukan besarnya pesanan individu yang optimal. Yang ketiga adalah offsetting, menentukan saat yang tepat untuk melakukan rencana pemesanan. Yang keempat adalah explosion, proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat item atau komponen yang lebih bawah berdasar rencana pemesanan. Output MRP. Yang pertama, MRP report, berupa matrik MRP yang dapat memberikan informasi kepada perencana tentang item-item yang perlu mendapat perhatian segera, dapat merekomendasikan tindakan yang perlu diambil. Yang kedua adalah forecast. Forecast atau pembelian berapa banyak kebutuhan material yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan apabila perusahaan tidak mampu memproduksi sendiri. Yang ketiga adalah work order atau production, memproduksi material yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bila perusahaan mampu memproduksi sendiri. Perluasan MRP. 1. Closed loop MRP adalah sistem yang memberikan umpan balik pada perencanaan kapasitas, jadwal produksi induk, dan rencana produksi sehingga validitasnya terjaga. Yang kedua, capacity planning. Umpan balik tentang beban kerja diperoleh dari tiap pusat kerja dan pelaporannya disebut load report, yang menggambarkan persyaratan sumber daya dalam pusat kerja untuk semua pekerjaan yang berjalan yang dialamatkan pada pusat kerja. Konsep ini
merupakan pengembangan closed loop MRP di mana perencanaan produksi menjalankan pekerjaan di antara periode waktu dalam pesanan yang smooth. Yang ketiga, MRP 2 adalah suatu sistem yang mengikuti dengan MRP pada tempatnya, yang mana data persediaan dapat ditambahkan oleh variabel sumber daya lainnya. Dalam kasus ini, MRP menjadi material resource planning, perencanaan sumber daya material. Selanjutnya, MRP di bidang jasa. Dalam sektor jasa, banyak permintaan yang bersifat dependen, di mana permintaan tersebut diturunkan dari permintaan jasa lainnya. Contohnya, usaha restoran, permintaan akan bahan makanan seperti sayuran, bumbu, dan lain sebagainya, tergantung dari besarnya permintaan akan makanan yang dipesan oleh konsumen restoran tersebut. Demikian pula MRP juga dapat diterapkan di sektor jasa yang lain, seperti rumah sakit, yang materialnya seperti obat-obatan, peralatan, dan lain sebagainya, tergantung dari pasien yang datang dan ditangani oleh pihak rumah sakit. Distribution resource planning. Apabila teknik dependen digunakan dalam supply chain, maka kita mengenal distribution resource planning. DRP adalah rencana penambahan stok secara fast waktu untuk semua tingkat jaringan distribusi. Prosedur DRP harus dimengerti karena analog dengan MRP, sehingga harus mengikuti 1. Gross requirement sama dengan permintaan yang diekspektasi. 2. Tingkat minimum persediaan menyesuaikan tingkat pelayanan. 3. Lead time-nya akurat. 4. Definisi struktur distribusi. DRP mendorong persediaan melalui suatu sistem, yang mana dorongan tersebut dilakukan oleh order tingkat atas atau retail. Alokasi dibuat tingkat atas dasar ketersediaan persediaan dan produksi, telah disesuaikan dengan pengiriman yang ekonomis. Tujuannya dari DRP adalah penambahan kecil dan sering dalam batasan pesanan dan pesanan yang ekonomis. Next slide. Enterprise Resource Planning merupakan suatu sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung bagi keperluan pesanan konsumen. Tujuannya adalah untuk koordinasi bisnis perusahaan secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada dalam perusahaan untuk 1. Otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. 2. Membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. 3. Menghasilkan informasi yang real time. 4. Memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Selanjutnya, tahapan evolusi MRP. Tahap 1. Material Requirement Planning. MRP merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. 2. Closed Loop MRP merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP, terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. 3. Manufacturing Resource Planning merupakan penghubungan dari closed loop MRP yang ditambahkan 3 elemen, yaitu perencanaan, penjualan, dan operasi, antar muka keuangan, dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Tahap 4. Enterprise Resource Planning merupakan perluasan dari MRP 2, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis, diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsi organisasi dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Tahap 5. ERP 2 merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Next slide. Perbandingan ruang lingkup ERP dan ERP 2. Aspek peranan ERP, optimasi enterprise. ERP 2 partisipasi elemen-elemen pada rantai bisnis proses perusahaan, dukungan penuh pada e-commerce.
Aspek domain ERP, manufaktur dan distribusi. ERP 2, semua segmen dan sektor pada perusahaan. Aspek fungsi ERP produksi, penjualan, distribusi, dan proses finansial. ERP 2 lintas industri, sektor industri tertentu, proses industri spesifik. Aspek proses ERP menangani proses internal, tertutup terhadap proses eksternal. ERP 2 terhubung dengan mitra bisnis. Aspek arsitektur, dukungan pada web tertutup, arsitektur bersifat monolitik. ERP 2 berbasis web, terbuka, fleksibel terhadap integritas dengan sistem lain dan berbasis komponen. Aspek data dihasilkan dan dikonsumsi oleh internal perusahaan. ERP 2 dihasilkan dan dikonsumsi oleh pihak internal dan eksternal dan hasilnya dipublikasi. Integrasi ERP dalam organisasi bisa dilihat sendiri ya. Komponen inti ERP dan perluasan. Accounting and Finance sama dengan komponen ERP akuntansi dan keuangan. Mengelola data akuntansi dan proses keuangan dalam perusahaan dengan fungsi seperti buku besar, hutang dagang, piutang, penganggaran, dan manajemen aset. 2. Production and Material Management ERP Components sama dengan komponen ERP manajemen produksi dan material, menangani berbagai aspek perencanaan dan pelaksanaan produksi seperti peramalan permintaan, penjadwalan produksi, penghitungan biaya pekerjaan, dan kontrol kualitas. Selanjutnya yaitu Human Resource. Komponen ERP sumber daya manusia melacak informasi karyawan termasuk penggajian, tunjangan, kompensasi, penilaian kinerja, dan mengasumsikan kepatuhan dengan persyaratan hukum berbagai yurisdiksi dan otoritas pajak. Lalu, perluasan ERP meliputi Business Intelligence, Customer Relationship Management, Supply Chain Management, dan e-business. Kemudian, manfaat sistem ERP. Manfaat sistem ERP ada 6. Yang pertama, menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan dan memungkinkan melakukan integrasi secara global. Yang kedua, menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan koreksi data seperti yang terjadi pada sistem yang terpisah. Yang ketiga, memungkinkan manajemen mengelola operasi dan tidak memonitor saja dan lebih mampu menjawab semua pertanyaan yang ada. Yang keempat, membantu melancarkan pelaksanaan manajemen rantai pasok serta memadukannya. Yang kelima, memfasilitasi hubungan komunikasi secara internal dan eksternal dalam dan luar organisasi. Yang terakhir adalah dapat menurunkan kesenjangan antara pemrograman dengan cara perawatan sistem yang sah, serta dapat menurunkan kompleksitas aplikasi dan teknologi. Kemudian, manfaat ERP dan cara mendapatkannya. Manfaat ERP meliputi akses informasi yang handal, mengurangi biaya, menghindari duplikasi data dan operasi, kemudahan adaptasi, mempercepat waktu pemrosesan data, meningkatkan skalabilitas, mengembangkan global, kemudahan pemeliharaan, dan e-commerce. Kemudian cara mendapatkannya. DBMS yang fleksibel, data yang konsisten dan akurat, sistem pelaporan yang lebih baik, modul-modul yang mengakses daya dari satu database terpusat sehingga menghindari duplikasi, meminimalisasi waktu pengambilan data dan pembuatan laporan, menghemat waktu dalam pengambilan keputusan organisasi karena analisis yang dilakukan di dalamnya. Perubahan pada proses bisnis dapat diadaptasi dengan mudah. Struktur sistem yang bersifat modular dan mudah dikustomisasi. Dukungan penjualan sistem berjangka panjang.
ekstensi modul hingga meliputi SCM dan CRM, bisnis internet dan kultur kolaborasi. Lalu selanjutnya yaitu korporasi yang terhubung. Korporasi yang terhubung meliputi aplikasi perusahaan, pengguna utama, keuntungan bisnis utama. Yang pertama yaitu aplikasi perusahaan, CRM. Pengguna utamanya meliputi sales, marketing, customer service. Dan keuntungannya yaitu perkiraan penjualan, strategi penjualan, kampanye pemasaran. Yang kedua yaitu aplikasi perusahaannya berupa SCM dan pengguna utamanya meliputi customers, resellers, partners, suppliers, dan distributor. Keuntungan bisnis utamanya yaitu permintaan pasar, sumber daya dan kendala kapasitas, jadwal waktu nyata. Aplikasi perusahaan yang ketiga yaitu ERP. Dan pengguna utamanya meliputi accounting, financial, logistik, dan production. Keuntungan bisnis utamanya yaitu peramalan, perencanaan, pembelian, manajemen material, pergudangan, inventaris, dan distribusi. Dan yang terakhir adalah information. Information meliputi pembelian, akuntansi dan keuangan, sumber daya manusia, inventaris, manufaktur, dan pemasaran dan penjualan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.